awal Januari 2026. Sekarang, coba Anda bayangkan sebuah pemandangan yang sunyi tapi syarat makna. Di perairan perbatasan Indonesia yang sangat sensitif, tampak siluet beberapa kapal perang TNI Angkatan Laut. Mereka bergerak perlahan namun dengan presisi tinggi. Manuvernya rapi, terukur, dan penuh disiplin. Ini bukan sekadar latihan rutin. Ini adalah passing exercise yang dilakukan oleh Gugus Tempur Laut Koarmada II. Dan lokasinya bukan sembarang tempat. Latihan ini digelar di Karang Unarang, tepat di jantung kawasan Blok Ambalat. Maka wajar jika satu pertanyaan langsung muncul di benak kita semua. Pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan Indonesia lewat unjuk kehadiran militer di salah satu blok maritim paling panas di Asia Tenggara ini? Aksi ini jelas bukan kejadian yang berdiri sendiri. Justru sebaliknya, ini adalah puncak dari sebuah dinamika panjang yang kompleks dan berlapis-lapis. Di bawah permukaan Laut Ambalat yang tampak tenang, tersimpan potensi energi luar biasa, sebuah harta karun bernilai triliunan rupiah. Sementara di atasnya berlangsung pertarungan argumen hukum internasional, pergeseran keseimbangan kekuatan militer, serta diplomasi tingkat tinggi yang dijalankan dengan sangat hati-hati. Ambalat ibarat sebuah papan catur strategis yang rumit. Dan misi kita kali ini adalah mengurai papan catur tersebut satu persatu. Kita akan mengungkap mengapa latihan militer ini menjadi sinyal yang begitu penting. Menghubungkannya langsung dengan cadangan minyak dan gas bernilai fantastis. Membedah dasar hukum klaim masing-masing negara. Serta melihat bagaimana keseimbangan kekuatan yang ada justru membuka jalan menuju solusi damai. Mari kita mulai dari pusat aksinya. Manuver Gugus Tempur Laut Koarmada II di awal Januari 2026 berlangsung sekitar 16 Januari 2026 di perairan Karang Unarang, Blok Ambalat. Secara teknis, kegiatan ini dikenal sebagai Paseks Gugus Tempur Laut Koarmada II. Latihan tersebut melibatkan beberapa kapal perang TNI AL. Dua di antaranya yang teridentifikasi adalah KRI Hiu 634 dan KRI Pulau Rimau 724. Yang paling penting dari latihan ini adalah tujuan gandanya. Pertama, tentu untuk meningkatkan kesiapsiagaan prajurit. Namun tujuan kedua jauh lebih strategis, yaitu show of presence, unjuk kehadiran. Artinya, ini bukan sekadar latihan menembak atau manuver teknis. Ini adalah pernyataan tegas. Kami ada di sini. Dan kami mengawasi wilayah ini dengan serius. Inilah bentuk penegasan kedaulatan secara fisik. Tujuannya jelas, mencegah segala bentuk pelanggaran, terutama pencurian ikan oleh kapal asing yang menurut berbagai laporan masih kerap dilakukan kapal berbendera Malaysia di kawasan tersebut. Dengan kehadiran fisik yang rutin dan konsisten, Indonesia menunjukkan apa yang dalam hukum internasional disebut sebagai kontrol efektif, sebuah elemen krusial dalam sengketa wilayah. Ini adalah sinyal yang sangat jelas. Klaim Indonesia atas Ambalat bukan hanya tertulis di dokumen, tapi dijaga aktif di lapangan. Menariknya, pemilihan jenis kapal dalam latihan ini juga penuh makna. KRI Hiu 634 adalah kapal cepat rudal, sementara KRI Pulau Rimau 724 merupakan kapal penyapu ranjau. Kombinasi ini bukan kebetulan. KRI Hiu merepresentasikan taring kemampuan serang dan kesiapan tempur. Kehadirannya menegaskan bahwa patroli ini bukan patroli biasa, melainkan patroli yang siap menghadapi segala kemungkinan. Sementara KRI Pulau Rimau menyampaikan pesan yang lebih subtil namun tak kalah penting. Indonesia menguasai dan mampu mengamankan wilayah perairan bukan hanya di permukaan, tetapi juga di bawah laut. Setiap elemen dalam manuver ini telah diperhitungkan dengan cermat. Lalu muncul pertanyaan mendasar. Mengapa Ambalat begitu penting hingga perlu unjuk kehadiran seperti ini? Jawabannya ada di bawah laut. Ambalat menyimpan cadangan minyak dan gas bumi dalam jumlah yang sangat masif. Estimasi memang bervariasi, tetapi semuanya menunjuk pada angka yang fantastis. Potensinya diperkirakan mampu dieksploitasi hingga 30 tahun ke depan. Cadangan minyaknya diperkirakan mencapai ratusan juta barel, bahkan ada sumber yang menyebut hingga 1 miliar barel oil equivalent. Sementara potensi gasnya
mencapai puluhan triliun kaki kubik TCF. Untuk memberi gambaran konkret, salah satu lapangan potensial bernama Lapangan Ester diperkirakan mampu memproduksi sekitar 30.000 hingga 40.000 barel minyak per hari. Jumlah ini sangat signifikan bagi Indonesia yang konsumsi energinya terus meningkat. Bagi Malaysia, yang merupakan eksportir energi, Ambalat menjadi kunci mempertahankan produksi yang mulai menurun. Jadi, ini bukan sekadar soal uang. Ini adalah soal keamanan energi nasional bagi kedua negara. Namun harta karun tentu harus punya pemilik sah. Bagaimana posisi hukum Indonesia dan Malaysia? Disinilah kontrasnya terlihat jelas. Klaim Malaysia terutama didasarkan pada peta yang mereka terbitkan secara sepihak pada tahun 1979. Masalahnya, peta ini dibuat sebelum UNCLOS 1982 menjadi norma global. Peta tersebut menarik batas landas kontinen secara sepihak hingga mencaplok sebagian wilayah Ambalat. Posisi ini dinilai lemah karena tidak sejalan dengan prinsip UNCLOS konvensi yang justru telah diratifikasi oleh Indonesia dan Malaysia. Sebaliknya, klaim Indonesia sepenuhnya berdasar pada UNCLOS 982. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia berhak menarik garis pangkal lurus dari titik terluar pulau-pulaunya. Berdasarkan garis pangkal tersebut, Blok Ambalat secara sah masuk ke dalam Z dan landas kontinen Indonesia. Klaim ini juga diperkuat oleh Perjanjian Landas Kontinen tahun 1969 antara kedua negara. Lalu bagaimana dengan bayang-bayang kekalahan Indonesia di Sipadan dan Ligitan? Perbedaannya fundamental. Sipadan Ligitan adalah sengketa kedaulatan daratan, sementara Ambalat adalah sengketa batas maritim. Dalam kasus Sipadan Ligitan, Mahkamah Internasional menilai kontrol efektif atas daratan dan Malaysia unggul. Pelajaran pahit itu kini menjadi fondasi kebijakan Indonesia. Klaim hukum harus dibarengi kehadiran nyata di lapangan. Itulah fungsi patroli TNI dan PASEX di Ambalat. Secara militer, perbandingan kekuatan pun timpang. TNI AL berada di peringkat ke-4 dunia dengan sekitar 331 unit kapal perang. Malaysia berada di peringkat ke-32 dengan sekitar 45 kapal tempur utama. Belum lagi faktor baru, penempatan rudal balistik taktis KH buatan Turki di Kalimantan Timur dengan jangkauan 280 km. Ini adalah daya gentar strategis yang mengubah permainan. Namun, alih-alih memicu perang, justru muncul solusi diplomatik. Sejak pertemuan Presiden Prabowo dan PM Anwar Ibrahim pada Juni 2025, kedua negara sepakat mengejar Joint Development Agreement, pengelolaan bersama Ambalat. Model ini bukan hal baru. Contohnya Malaysia-Thailand Joint Development Area di Teluk Thailand yang telah sukses selama puluhan tahun. Diskusi teknis antara Pertamina dan Petronas pun sudah berjalan. Kesimpulannya jelas, manuver TNI di Ambalat bukan genderang perang. Itu adalah pagar kedaulatan penjaga harta karun energi agar diplomasi bisa berjalan dari posisi kuat. Dalam kasus Ambalat, kekuatan militer justru menjadi fondasi bagi perdamaian yang dinegosiasikan. Dan kini pertanyaan besarnya, apakah pengelolaan bersama akan menjadi standar baru penyelesaian sengketa maritim di Asia Tenggara atau hanya jeda sebelum pertanyaan kepemilikan definitif harus dijawab?